Kalau ada orang mengatakan SMK penyumbang pengangguran terbanyak dan sebagainya, Betul. melihatnya dari sisi apa? Oke. Apakah orang yang bekerja itu harus selalu menghasilkan uang terlebih dahulu? Oke. Gitu. Karena memang kalau saya melihatnya seperti ini, Pak. Wong sing diarani kerja kuwi mangkat esuk mulai sore. Oke. Nah, saya seperti ini aja orang tua saya mesti ngomong, "Kowe kerjamu apa to, Le?" Betul, persis Pak. Saya Ada 2 orang tunanetra. Oke. Gitu. 2 orang ini berlawanan. Oke. Suami istri. Dia bawa sapu di jalan raya, yang satu bawa tongkat untuk mencari jalan, yang satu tangannya merengkuh apa baju atau apalah, itu jalan terus. Tapi di sisi lain saya ketemu dengan orang yang gagah, ya tapi mau ngatung. Nah, kita coba ambil pengalamannya di mana di situ. Okay. Apakah orang yang selalu gagah itu etos kerjanya bagus? Okay. Apakah orang yang kekurangan itu etos kerjanya nggak bagus? Kan belum. Kita ambil guru dari orang yang tidak bisa melihat, tapi dia jalan terus. Dan dia apakah tahu siapa yang akan membeli? Tapi dia berjalan terus. Orang sing ngatung tok ngene. Nah, itulah. Itulah yang disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pemirsa channel MIPA 25 yang sudah setia menonton tayangan-tayangan kami. Bagi Anda yang menganggap tayangan ini bermanfaat dan ingin tayangan ini lebih berkembang lagi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Oke. Untuk kali ini kita kehadiran seorang tamu yang jauh datang dari kota Surakarta, khusus untuk hadir di podcast kita. Dan beliau adalah pemilik dari sebuah lembaga psikologi di kota Solo sana, namanya Anafa, yang sudah beberapa tahun ini bekerja sama dengan SMK Bumi Pala Parakan untuk memberikan pelatihan tentang bagaimana cara berwawancara dan mengisi materi untuk psikologinya. Jadi kalau ada anak-anak nanti ada tes psikologi, maka mereka sudah lebih siap. Ini kenapa kami adakan, karena menurut analisa kami, anak-anak yang kita fasilitasi untuk melamar di perusahaan-perusahaan itu banyak yang tidak lolos pada tahapan wawancara dan tes psikologi. Dan alhamdulillah setelah bekerja sama dengan teman saya ini, maka persentase siswa yang lolos pada tahapan wawancara dan psikologi itu jauh lebih meningkat. Oke, kami hadirkan Pak Putut. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Putut sudah hadir di channel MIPA 25. Sama-sama. Jauh-jauh dari Solo, dingin ya Pak sini ya Pak. Kalau dibanding dengan kota Solo ya dingin ya. Karena kan di lereng pegunungan Sindoro Sumbing gitu. Ya cukup dingin tapi ya masih bisa menyesuaikan karena wong lapangan. Saya ki asline wong Klaten, Pak. Aku nek pulang kampung itu copot klambi katokan kolor ya, Pak. Karena panas ya. Saya membayangkan, saya tanya pertama kali mesti dingin ya, Pak. Aku bayangkan nek pulang kampung ya wis panas, berarti jenengan ya mesti dingin ya. Dingin, dingin. Dan enak ya suasananya. Temanggung, Paraan dan sekitarnya itu kan sejuk ya. Sejuk. Jadi masih, jadi sepanjang mata memandang itu hijau-hijau itu masih ada. Kalau di sana kan bangunan sing kokoh-kokoh kabeh ya. Pikirannya seputeng delok bangunan-bangunan kuwi. Biasanya gitu. Pak Putut, jenengan itu UMS ya? Iya, psikologi. Iya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sudah dirubah Pak ya? Dulu waktu saya di Solo itu kalau UNS itu kan kepanjangannya Universitas Neng Solo. Saya kan alumni UNS ya. Universitas Neng Solo. Kalau UMS itu Universitas Meh Solo.
itu plesetan konco-konco itu kayak gitu ya. Nah. Dulu loh itu sempat jadi masalah serius waktu itu. Pak siapa itu yang wakil wali kota minta ini kalau nggak mau dirubah namanya itu kita minta royalti karena tempatnya di Sukoharjo. Tapi namanya UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Gitu. Ya karena Surakarta kan menjual. Kan gitu kan. Udah tahu semua gitu. Makanya UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Psikologi Pak ya? Psikologi. Alhamdulillah psikologi. Ini saya tanya kanan kiri teman-teman lama di Solo kalau ANAFA ini lembaga psikologi yang reputasinya sudah tidak perlu dipertanyakan. Berapa tahun Pak Anda berdiri? Anda mendirikan ANAFA tahun berapa? Ya, jadi ANAFA itu berdiri pada tanggal 12 Desember 2000. 2000 berarti wis 22 tahun. 22 tahun. Iya. Reputasinya tidak perlu dipertanyakan lah ya. Iya, Anda cerita banyak yang dulu mendirikan tapi banyak yang mati, banyak yang kolab, banyak yang berhenti di tengah jalan gitu ya. Ya karena gini, kalau saya melihat orang ingin usaha itu kan talenta, ya bukan semua orang bisa. Ya kalau saya mengibaratkan seorang petani yang nandur pari, panennya kan paling enggak 3 bulan sekian hari. Lah nek durung panen kok diganti telo. Ya, urung panen meneh diganti kacang. Lah kapan meh panene? Nah, makanya saya ambil filosofi itu aja, ngenteni panene dan alhamdulillah ya di tahun ke-6 wis do panen sampai sekarang. Panen terus. Itu yang kalau bahasa saya tadi reputasi tadi jam terbang, track record gitu ya. Nek urung tahun ke-6 tahun pertama aku ngomong ngene wis pengalaman pirang tahun setahun ganti gitu. Kan gitu. Ini pesan untuk anak-anak muda, jangan itu mudah menyerah gitu ya. Jangan instan kalau mendirikan apapun, membuat apapun, merencanakan apapun itu harus siap untuk jatuh bangun. Betul. Gitu ya Pak ya. Karena sebuah usaha itu yang terpenting adalah kemauan. Mau apa ora? Gelem apa ora? Lah nek gelem apa ora, nek gelem resikone ya meh disenengi karo ora kan gitu. Gitu. Sama Pak Eko nyedaki seseorang dulu ya. Kan nembung ki wani ditolak kan gitu. Itu contoh yang sempurna Pak. Ini wajah-wajah subsidi seperti ini kalau enggak semangat 45 ya. Iya. Makanya yang penting nembung wani. Semuanya kita berusaha. Tolak biasa ya. Iya kan gitu. Kalau istilahnya orang-orang multi level itu habiskan jatah gagalmu gitu. Tuhan itu pasti memberi jatah kegagalan dan jatah keberhasilan. Itu pernah saya coba loh. MLM maksudnya itu. Kita nggak boleh menyebutkan merek gitu. Kayak gitu. Harus berjuang. Kalau ditanya aku berjuang le Ice. Berjuang terus. Pak Putut gini. Kita akan ngobrol soal pendidikan karakter Pak. Siap. Untuk SMK sering juga orang menyebut sebagai soft skill. Ya. Saya tanya beberapa ahli begitu ya. Ini SMK ini kan trademarknya itu kan sering disebut sebagai sekolah yang menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Datanya seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa lulusan SMK itu tidak siap kerja karena secara kompetensi, secara keterampilan maupun secara attitude itu tidak adaptif dengan dunia industri, tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Nah, saya tanya terus gimana? Masalah alat, masalah keterampilan, kowe arep ngoyak kaya ngopo? Industri itu sangat dinamis. Kowe tuku mesin, tuku alat begitu ya. Saiki permintaan industri seperti itu. Nanti 2-3 tahun industrinya beli lagi, kamu belum bisa beli lagi karena soal anggaran gitu ya. Nah, lalu seperti apa? Ya, perkuat soft skillnya, perkuat karakter anaknya begitu. Persoalannya adalah bagaimana cara menginternalisasi karakter yang sesuai dengan kebutuhan industri tadi, Pak. Nah, kita ngomong dulu saja nih karakter Pak. Nah, kalau kita melihat ya Pak Eko ya.
karakter itu merupakan sekumpulan kualitas seseorang. Ya. Gitu, sekumpulan kualitas seseorang, ya kan? Ya. Nah, kualitas seseorang itu ditentukan oleh apa? Apakah hanya pendidikan di sekolah, ya kan? Nah, kalau ada orang mengatakan SMK penyumbang pengangguran terbanyak dan sebagainya, betul. Melihatnya dari sisi apa? Apakah orang yang bekerja itu harus selalu menghasilkan uang terlebih dahulu? Gitu. Karena memang kalau saya melihatnya seperti ini, Pak. Wong sing diarani kerja kuwi mangkat esuk mulai sore. Nah, saya seperti ini aja orang tua saya mesti ngomong, "Kowe kerjamu apa to, Le?" Persis, Pak. Saya memutuskan jadi guru itu karena permintaan orang tua. Lah iya. Ben bapakmu ki nek anakmu ditakoni, kuwi jelas kok ngono. Kowe nyambut gawe tuk duit. Ning aku ra iso jelaske. Iya. Gaweanmu kuwi opo? Iya, kan gitu. Nah, makanya mari kita mencoba untuk melihat secara luas aja lah. Kalau karakter saya katakan adalah sebuah sekumpulan kualitas seseorang yang akan menunjukkan ciri khas seseorang, gitu. Ciri khas orang ini bisa diwujudkan melalui sopan santun mereka dengan orang yang lebih tua. Persis. Kan gitu ya. Terus tanggung jawab ketika diberikan sesuatu, ya, no? Kemudian cara menyelesaikan masalah, kan gitu. Nah, hal-hal semacam ini saya kok bukan pesimis ya. Artinya apa yo iso dalam waktu sekian jam, ya. Sekolah itu paling lama paling berapa jam Pak Eko? 8 jam apa 5 jam apa 10 jam? 8 jam. Nah, 8 jam. Sementara satu hari ini ada 24 jam. Ya. Kalau dia ambil 8 jamnya istirahatnya mesti dihitung ya. Gitu ya. Iya, ya banyak gitu, ya, gitu. Ya 8 jam ada di sekolah. Gitu ada ya. Di sekolah gitu aja ya. 8 jam ada. Berarti sisone 24 diambil 8 berapa Pak Eko? 24 diambil 8. Matematikanya aku ora mlebu 16. Lah 16 jam itu piye? Apakah perlu kita tanyakan? Karena menurut saya yang namanya karakter itu ora iso terus semudah membalikkan tangan. Gitu. Karena karakter itu menurut saya adalah produk lahir, Pak. Watak. Iya dah, produk lahir lah. Kakak dewata lah, produk lahir kan gitu. Nah, makanya kalau menurut saya bagaimana bisa membentuk sebuah karakteristik untuk seorang pelajar. Mari kita bersama-sama ya, antara seorang guru kan gitu kan, kemudian orang tua ya, orang tua ada ibu ya kan, ada bapak kan gitu ya. Terus kemudian bisa jadi mungkin punya kakak ya kan. Ya, mungkin kalau dia ada juga orang mungkin mbah ya. Nah, itu juga penyumbang juga. Ya. Misalnya pola asuh ini ya, kita berbicara pola asuh ya, pola asuh. Orang sudah menerapkan demokrasi. Ya, tapi ada satu sisi itu bisa bapaknya kan gitu ya. Bisa ayangnya ngasih otoriter. Sebentar, saya potong gini. Ya, apalagi misalnya begini kalau kita lihat kenyataan bahwa rasio jumlah guru dengan siswa itu kan sangat jomplang ya. Cuma persoalan gini Pak. Oke, Anda tadi menurut saya ingin mengatakan bahwa semestinya keluarga itu juga punya peran untuk mendidik karakter anak begitu ya. Nah, betul. Cuma persoalan gini Pak. Mungkin Anda juga tahu lah di media sosial, di televisi, di manapun. Itu orang selalu di masyarakat, obrolan di masyarakat. Kalau sudah ngomong karakter anak seperti ini, lalu kesimpulannya, lalu neng sekolah gitu. Artinya kesimpulannya adalah ini kegagalan pendidikan formal gitu ya. Lo aku wis nyekolah ke anak bayar larang-larang kok. Aku wis neng sekolah, neng rumah nyambut gawe, golek duit anak gue bayar sekolah. Nek aku sih kayak tanggung jawab macam-macam. Aku ora duwe ilmune, ora duwe wektune kok gitu. Nah, itu hal yang biasa di masyarakat. Menurut saya ya, orang tua itu ndak ada lah
aku luwih seneng tak kayak guru sing ndek ilmune. Ya iya. Tapi ketika diajarkan di sekolah itu kan tidak semuanya karakter yang diajarkan. Guru kan bertugas misalnya ngajari matematika, ngajari bahasa Inggris dan sebagainya. Memang ada pendidikan karakter, tetap ada. Tetapi kalau tidak dibarengi dibarengi dengan orang di sekelilingnya, sosok lekatnya, ya saya menilainya nggak maksimal kan Pak. Guru sudah memberikan nih aturan, jadi datang jam 7 misalnya. Setelah itu nanti kalau pas hari-hari tertentu ada upacara, ini kan pendidikan karakter Pak. Terus nanti kalau tidak datang mohon memberikan informasi. Kalau sekarang mungkin kan grup WA dan sebagainya. Kalau zaman saya dulu kan surat menyurat itu kan dititipin tutip pikir iso mangkat dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sudah Pak. Kan aturan kan gitu. Tetapi kalau tidak diimbangi, maksud saya bukan terus artinya menyalahkan siapapun enggak, tapi mengimbangi. Diimbangi diimbangi dengan orang tua menanyakan, tadi kamu dikasih pembelajaran apa tole beduk kan gitu kan. Nah, bahasanya harus merdu ya dengan anak-anak seperti ini. Memang kayak pelajaran apa iso kan. Nah, kowe wis anake wis ngeblak sih ya ta. Kan kamu gimana? Dikasih menghakimi ya. Menghakimi. Tadi ada sedikit ini lagi kira-kira bisa enggak? Apa coba yuk mungkin saya kalau Bapak bisa bantu. Ya ora ketang berbahasa basi tapi intinya perhatian. Ya. Karena seseorang ketika diberikan perhatian itu berbunga-bunga Pak Eko. Kalau tidak, intinya itu orang diberikan perhatian itu senang. Nah, orang yang senang menurut saya itu potensinya iso nak. Iso metu kabeh. Tapi coba nek diseneni sik. Masih diumpetke kok. Kan gitu. Artinya harus kerjasama ya. Apa yang disampaikan di sekolah terkait dengan pendidikan karakter itu kemudian dikembangkan, kemudian disupport dan seterusnya oleh keluarga. Kalau mereka mau menganggap, aku nyekolahke larang-larang, yo nek metu kono yo kudu apik sopan santun dan sebagainya ya monggo. Padahal ini banyak kejadian misalnya begini, di sekolah ditanamkan misalnya nilai utama soal kejujuran. Kita sampaikan bahwa kejujuran adalah nilai utama yang akan membuat kamu nanti menang dalam persaingan di dunia kerja karena bla 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 misalnya ya. Nah, kemudian kita diskusikan, Pak, kejujuran itu kan seringkali malah justru merugikan kita karena begini. Enggak, kita harusnya selesai, oke ya. Pulang ke rumah, keluarga, lingkungan memberikan contoh bahwa kejujuran itu ketika dipraktekkan dalam kehidupan itu dalam jangka pendek minimal itu justru merugikan gitu. Karena anak melihatnya jangka pendek ini gitu. Wah, aku berarti nek jujur malah hancur ya. Ngomong karo bapak nih, kalau saya melakukan pelanggaran ini, saya bolos, saya IP ini nilainya jelek. Kalau bapak nih diseneni loh. Mindset di anak kan, aku nek jujur malah hancur ya. Misalnya gitu ya. Nah, kayak gitu ya, seperti itu ya. Ya, artinya gini, Pak Eko, misalnya sekolah menanamkan kejujuran. Kan gitu. Tentu juga ada ilmu kejujuran itu apa, terus dampak-dampaknya nek wong ora jujur itu apa. Persis ya. Ya kan. Kemudian ketika mereka kembali ke rumah, kembali ke rumah, kita orang-orang di rumah, contoh gini aja lah, saya selalu mencontohkan diri saya aja. Saya kan juga punya anak SMA, anak SD kan gitu ya. Hal yang terkecil yang selalu disampaikan oleh kami selaku orang tua, baik saya maupun istri saya, itu selalu menanyakan apa saja yang kamu lakukan di sekolah tadi. Itu dia akan menjawab, tentu akan menjawab. Nah, masalah dia jujur dan tidak ketika dia menjawab apa saja yang dilakukan di sekolah, nanti kita lain hari kita baru tahu. Kan gitu. Kemudian di rumah misalnya kita selaku orang tua selalu mengajarkan jujur dan jujur, tapi kitanya kadang enggak. Nah, kita ngomong bisik-bisik misalnya kan gitu. Orang anak akan melihat itu ngopo mau koyok, mau hanya ini aja padahal tidak. Nah, ini sebenarnya budaya atau gimana? Sesuatu yang sebenarnya anak itu tidak boleh tahu. Itu nek iso aja dikasih tahu. Nah, berarti kan orang tua sudah enggak jujur ini. Kan gitu. Ya misalnya contoh kecil aja, ketika
tanggal kan. Tanggal itu kan nggak ada tanggal tua, tanggal 6. Tapi kadang kan bahasa kita selaku orang tua, wah njaluk jajan ini tanggal tua kan gitu kan. Tanggal ngomongin tanggal 6 padahal nggak ada. Lah itu akan akhirnya kan terekam oleh anak. Seperti juga dengan kejujuran. Ketika kita sudah memberikan sesuatu sinyalemen tidak jujur, itu akan terekam terus, Pak. Terekam lah. Kalau tidak segera diluruskan ya terus seperti itu. Kadang lingkungan keluarga itu malah mengajarkan cara menyelesaikan masalah yang praktis itu adalah dengan tidak jujur gitu ya. Gitu ya. Iya, makanya terbawa. Sekarang contoh gini aja, Pak Eko. Ini sebuah film nih sekali lagi, tapi memang maknanya luar biasa. Ada seorang pemuda gagah ganteng gitu. Dia sebagai seorang kurir, Pak. Kurir. Jadi kerjanya hanya mengantarkan barang. Oke. Nah, di akhir kerja dia selalu dikasih uang sama majikannya ini. Oke. Nah suatu saat itu dia yakin kalau ini uang ini jelas keliru. Karena yang saya terima itu tidak segini. Yang saya terima itu maksudnya ini kok banyak. Ternyata itu benar. Kekeliruan yang itu harus diberikan kepada relasinya si bosnya tadi. Nah dilema, dia harus membahagiakan orang tuanya karena orang tuanya mau ulang tahun. Dia harus memberikan makan orang tuanya. Artinya makan malam yang spesial. Kemudian orang tuanya itu suka bunga mawar, dia harus membelikan itu. Ini godaan ini. Tapi si pemuda ini nggak akan menggunakan uang ini karena bukan miliknya. Dan uang ini akan langsung diberikan ke pimpinannya atau bosnya. Ini bukan hak saya. Terus dia sambil pulang itu dia melihat ada baliho besar ini. Ya, ada perlombaan naik trail melewati mobil sekian puluh mobil. Karena dia memang seorang kurir kan, ya seorang kurir dia bisa ya selalu dia ikut itu dan dia menang. Dan uangnya itu digunakan dia untuk ulang tahun ibunya. Nah, itu artinya apa? Saya yakin ibunya itu sudah memberikan ini saya contoh aja ya, contoh kecil. Berarti kan pendidikan kejujurannya dia kena. Nah, kita perlu gali ibunya itu dia ngajari jujurin dhisik piye kan gitu. Sehingga orang sebesar itu pemuda yang harus memberikan yang terbaik untuk ibunya, tapi itu bukan haknya, dikembalikan. Nah itu yang kita perlu tanyakan itu orang tua itu mengajarkan kejujurannya bagaimana kan gitu. Saya kan tidak itu butuh lama, dia mulai dari TK, SD, SMA, kuliah, sudah kerja berapa tahun. Nah kalau di sekolahan 3 tahun, 3 tahun kalau sehari 8 jam lah ya dikali sekian. Berarti kalau saya melihatnya sekali. Gitu. Wong tua anake 2, 3, 4, 5. Guru misalnya di lembaga misalnya gurune 50, muridnya piro gitu kan. Mungkin bisa mendekati ribuan misalnya gitu ya. Saya jadi ingat kasus Jepang misalnya setelah mereka kalah perang kan banyak penelitian yang macam-macam dari berbagai sudut pandang. Tapi ingin mencari penyebab kenapa Jepang itu yang berantakan secara apapun, secara ekonomi, secara mental, karena kalah perang dunia kedua dengan Amerika begitu cepat survive. Salah satu hasil penelitiannya adalah karena Jepang paham betul fungsi lembaga keluarga ini untuk mendidik generasi mudanya. Ibu-ibu di Jepang itu meluangkan waktu lebih banyak dari ibu-ibu di negara lain untuk mendidik anaknya, misalnya begitu ya. Itu salah satu hasil penelitiannya. Tapi gini Pak, supaya tidak terkesan mengkambing hitamkan, kita kembali dulu. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya soal peran keluarga. Soal pendidikan karakter yang bisa dilakukan oleh sekolah. Saya sendiri mengalami dan mungkin ini di banyak sekolah ya. Pendidikan karakter ini seringkali kan pendekatannya, strateginya itu kan masih konvensional, ceramah gitu ya. Padahal banyak ora usah bocah wong tuwa nek diceramahi, dikutbahi ngantuk gitu ya. Ngantuk dan banyak ceramah itu yang sebenarnya tidak berguna karena anak-anak sudah tahu. Kowe bijimu elek apa ora sesuk apa ora wedi nek ora entuk gawean. Kowe nglanggar aturan apa ora mesaki karo wong tuamu gitu. Kowe nek nanti ditokke apa ora, kowe nek ora salat apa ora wedi mlebu neraka gitu. Itu kan semuanya sebenarnya retoris itu ya. Semuanya jawabannya anak-anak sudah tahu, jadi enggak perlu. Dan itu menurut saya sih
perlu ada pendekatan yang lain. Ya mungkin itu boleh, tapi perlu ada pendekatan yang lain untuk menginternalisasi pendidikan karakter kepada siswa. Misalnya soal pendidikan, soal misalnya karakter kolaboratif atau karakter kerjasama misalnya. Pak Putut punya solusi terkait dengan bagaimana menginternalisasi atau mengembangkan pendidikan karakter di sekolah ini selain dengan model-model khotbah, kemudian misalnya menghukum jika anak melanggar aturan atau punya karakter tertentu yang tidak dikehendaki oleh sekolah misalnya. Itu ada Pak. Sebenarnya gini Pak Eko, apa yang sudah dikembangkan keluarga sama pendidik itu kan sebuah kerja keras yang selama ini sudah dilakukan. Tapi kan yang namanya sebuah program itu kan tentu ada plus minusnya, ya kan? Kita tidak boleh dong melihat minusnya aja, plusnya juga ternyata tentunya banyak. Sekarang kita berbicara apa sih, orang kan kadang nggak tahu watak sama karakter itu. Kalau watak itu sebenarnya adalah program bawaan lahir. Watak itu. Nah, kemudian kalau karakter itu adalah pembentuknya. Nah, sekarang gini, ketika kita pengen bikin meja, Pak. Bikin meja itu kan bisa segi 4, ya bulat lah, pokoknya terserah lah. Meja itu macam-macam kan. Nah, meja itu saya ibaratkan sebuah karakter meja. Lah bahan dasarnya itu bisa nggak Pak? Kira-kira batu, kayu, plastik. Bisa sekali. Nah bahan dasar inilah yang disebut dengan watak. Kan gitu Pak Eka. Apapun lah, program di sekolahan ya itu karakter. Tapi muridnya ini kan wataknya masing-masing. Ya wataknya kan masing-masing. Nah untuk menentukan itu kita perlu nyun sewu pendidiknya dulu. Ya kan pendidiknya. Pendidiknya bagaimana ini? Kita punya apa tujuan itu untuk merubah karakter murid-muridnya misalnya gitu. Ya sebelum murid-muridnya ya gurunya dulu misalnya. Ya kan gurunya. Nggak ada, bukan berarti kita mencari guru itu yang karakternya kudu apa gitu, nggak mungkin kan gitu. Kan enggak, karena yang namanya karakter itu kan sifat seseorang. Karakter saya dengan Pak Eko beda tentunya, ya kan gitu. Nah gurunya dulu, bagaimana bisa mengetahui karakter seorang guru misalnya kan gitu. Oh ini pekerja keras, gitu. Oh ini loyalnya bagus. Oh ini empatinya tinggi sekali, kan gitu. Oh ki ketoke setiap obah kudu mama kudu ada. Nah itu yang disebut dengan karakter kan. Ya, saya ingin pertegas gini. Anda kan memang sering punya program ke banyak sekolah ya di berbagai kota. Artinya Anda melihat di pengalaman Anda itu bahwa dalam hal pendidikan karakter ini guru pun itu salah satu pihak yang mungkin juga harus diupdate karakternya begitu ya. Betul. Supaya lebih mampu untuk mendidik karakter siswa begitu ya. Iya. Karena kalau kita mungkin satu guru nih kepala sekolah atau apalah gitu, kita pengen merubah karakter anak-anak kita. Tapi apakah mereka yang ingin, kan tentu tim lah Pak. Sekolah itu kan tim kan. Tim. Nah, apakah mereka itu juga punya mindset yang sama untuk merubah itu kan yang penting dulu. Ini sudah sudah kita rubah ini dengan cara apa? Ya mungkin kalau di dalam saya kan lebih ke praktisi outbound ya Pak. Saya itu sebenarnya trainer outbound. Nah, jadi setiap pengalaman itu akan dijadikan mereka. Jadi setiap game itu akan dijadikan pengalaman. Ya, sebentar, memecahkan itu. Anda ingin mengatakan permainan itu menjadi salah satu tawaran menarik strategi untuk mendidik karakter siswa. Bisa dicontohkan misalnya. Contohnya misalnya gini, ini contoh nih ya. Kita ingin menyelesaikan sebuah proyek. Proyek enggak. Saya kan tidak begitu paham ya, gampangannya sebuah proyek. Nah, tentu kita punya rancangan terlebih dahulu. Rancangan. Membuat desain pakaian kan gitu. Nah,
itu kita mencoba untuk menyampaikan ke mereka. Oke. Kita punya desain seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, supaya kita juga ingin karakter orang ini gimana tuh anak-anak kita ini. Dia tentu akan banyak kan usulan wong oke kan gitu. Banyak usulan jebret-jebret. Oke. Sudah kita apa ya? Kita simpulkan semuanya. Nah, setelah itu baru dalam permainan saya seperti misalnya gini aja Pak Eko. Orang ketika mau makan itu kan tentu ada yang namanya nasi, ada namanya lauk dan sebagainya, lauk, nasi, lauk, gitu, terus sayur, terus minum. Nah untuk mencapai ini kita kadang ada sebuah permainan untuk mencapai ini. Jadi misalnya ada permainan A, dia mampu menyelesaikan, maka dia akan kita kasih tongkat misalnya. Nah tongkat ini untuk menukar dia nasi. Tapi untuk mendapatkan tongkat ini kan mereka perlu kerja keras nih, kerja keras, itu saling komunikasi dan sebagainya, bla bla bla. Terus kita berikutnya adalah untuk menentukan dia mendapatkan lauk. Ya tadi nasi sudah lauk kan gitu. Nah, untuk mendapatkan lauk ini mereka harus menyelesaikan sebuah game juga. Coba kamu jalan ke arah timur, di arah timur, ya kurang gue kompas sih timur piye. Dia bisa menyelesaikan sendiri. Oh arah ke timur itu ke sana, bla bla bla. Nah, kemudian di timur itu nanti Anda akan menemukan sesuatu, entah itu batu dan sebagainya. Nah di bawah batu itu ada clue atau perintah berikutnya. Dia bisa menyelesaikan, berarti dia dapat tiket untuk mendapatkan lauk. Setelah waktu tertentu dia tidak tercapai, misalnya kan ada 4 tiket tadi. Nah, yang 2 ini nggak dapat, otomatis dia akan mendapatkan nasi sama lauk. Sementara sayur, sementara minum dia akan mendapatkan. Nah, artinya dalam permainan-permainan, jadi kita mungkin mau bukan merubah ya, tapi kita mencoba aja lah. Kalau kita kasih teori kok kita ora iso ya. Poinnya tadi apa yang tentang makanan tadi? Poinnya adalah poinnya bagaimana dia secara bekerja sama, dengan tim ya, saling empati dan sebagainya untuk meraih tiket-tiket tadi. Kalau tidak ada kerjasama maka tiket tadi tidak akan teraih. Tidak akan teraih. Bisa teraih mungkin cuma 1-2. Sementara kebutuhan untuk makan kan pokoknya ada nasi, ada lauk, ada minum, ada sayur. Kalau dia cuma dapat 2 tiket, ya berarti ada dua kebutuhan tadi nggak akan dapatkan. Saya paham. Artinya dia akan bekerja keras, tapi di awal itu mereka sudah kita sampaikan dan rata-rata mereka bisa mendapatkan 4. Nah gitu, karena enggak masa kita nggak minum, masa kita nanti nggak dapat lauk dan sebagainya, kan gitu. Itu harus hanya komunikasi, itu harus kerjasama. Nanti di akhir permainan itu akan kita diskusikan bahwa kalau Anda berhasil itu karena Anda bekerja sama dan sebaliknya. Nah, itu kan pengalaman, dari itulah yang orang sering menyampaikan bahwa ilmu yang hakiki itu adalah pengalaman yang dikonstruksi, gitu ya. Artinya nanti kita buat kesimpulan, kita konstruksikan. Tapi biarlah peserta didik anak itu mengalami sendiri. Betul. Gitu ya. Makanya kalau saya tuh kenapa saya lebih suka outbound gitu. Saya lebih menekuni outbound itu karena ternyata untuk menyelesaikan masalah dengan cara bermain ini cepat, Pak. Cepat sekali. Dan itu lebih berarti, Pak ya. Lebih berarti. Artinya begini. Saya membayangkan kalau selama ini kan karakter itu pembelajarannya di sekolah. Karakter itu definisinya seperti ini. Kemudian tadi juga disebutkan misalnya karakter kerjasama itu, definisi kerjasama itu seperti ini. Kalau Anda kerjasamanya nggak baik seperti ini. Kalau Anda bisa bekerja sama, ciri orang bicara dan bla bla bla. Tapi yang mendengar itu tidak mengalami sendiri, tidak bisa menyimpulkan sendiri bahwa aku nek ora iso kerjasama, ora itu lauk sing komplit ki mama gitu ya. Jadi kalau saya lebih suka ya mereka itu artinya itu rame di depan dulu. Biasanya kalau outbound itu kita bikin sebuah tim gitu. Dia ketika kita kasih perintah atau clue itu dia rame dulu di awal. Kita diamkan selaku fasilitator, kita diamkan dulu. Itu proses untuk menemukan kerjasama yang efektif, yang konstruktif itu ya. Itu mereka biarkan dulu karena biar merasakan. Terus dia mencoba dulu kan. Kita biasanya ada sekarang kita kasih waktu Anda untuk mencoba. Dia mencoba dulu, ora iso, Pak. Enggak bisa. Nah, terus
kita selaku fasilitator kan tidak boleh menggurui. Kita hanya memberikan rambu-rambu. Di sini ada nggak leadernya atau ketuanya? Ada. Nah, kalau Anda sudah memilih leader, berarti Anda harus ikut apa yang dikatakan leader. Dan leader tentu akan menyampaikan terlebih dahulu kepada anggotanya, kita mau permainan ini, cara mainnya seperti ini. Oke, contoh misalnya kita punya permainan namanya Magic Stick. Magic Stick. Gimana itu? Coba digambarkan. Magic Stick itu clue-nya hanya suruh secara bersama-sama satu tim itu menurunkan sticknya yang ada di punggung jari telunjuk sampai ke tanah, tetapi secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Nah, itu kalau semuanya ngatur, maka stick itu nggak pernah turun. Karena dia bilang tanganmu itu turun, tapi sementara dia bilang turun sambil naik gitu. Kan gitu. Maka sebenarnya tujuannya apa? Ngiduk, tapi karena semuanya ngatur. Ya ibaratnya Pak Eko lah, mungkin rame-rame rombongan gitu naik bis. Kan sudah ada drivernya. Ojo lewat kono wae, usiji lewat kono. Ya ora tekan-tekan kan gitu. Ya maka ini yang kita namakan dia belajar pengalaman dan dia bermain, dia tahu manfaatnya, dibawalah dalam kehidupan nyata. Persis nyata. Ya. Itu permainan ya. Kalau itu kemudian masalahnya itu nyata, itulah yang menyebabkan misalnya masalah itu eksekusinya menjadi lambat, eksekusinya justru menjadi tidak tepat sasaran, misalnya gitu ya. Oke. Ya, karena terus terang Pak Eko, di dunia kami, saya terutama selalu berinteraksi dengan anak TK, kan anak usia prasekolah kan, kita juga SMP, SMA kan, kuliah bahkan manula, dewasa itu seperti itu. Ya, semuanya sebenarnya karakternya ada, cuma ada yang karakter menengan, gitu, ono karakter sing cerewet, gitu kan, enek sing bengak-bengok dan sebagainya. Tapi ketika dijadikan satu untuk menyelesaikan sebuah masalah, dia akan memunculkan karakternya masing-masing. Artinya itu tadi mereka mengalami sendiri, membuat kesimpulan sendiri, begitu ya, tentang karakter tertentu yang dibutuhkan oleh mereka untuk bisa survive dalam misalnya kalau konteksnya ini adalah dunia kerja, begitu ya. Karena industri mintanya orangnya berkarakter. Karakter kerjasama itu, karakter bisa bekerja sama dengan tim itu salah satu karakter pokok yang diminta oleh industri, gitu ya. Nah, harus. Kemudian ada juga tadi yang saya bilang, saya singgung tadi, di situ tidak ada khutbah, tidak ada nasihat itu. Fasilitator hanya memberikan rangsangan gitu, supaya mereka bisa membuat kesimpulan sendiri, gitu ya. Tapi di akhir nanti kita ada fokus grup diskusi, gitu. Fokus grup diskusi. Kita selalu menyampaikan kepada peserta apa tujuan atau pesan permainan ini yang ingin kita sampaikan. Itu pun kita diarahkan oleh fasilitator untuk mereka membuat kesimpulan sendiri di antara mereka ya. Betul. Karena gitu kan. Terus dari misalnya nih satu tim 10 orang. Nah, dari 10 orang itu dia akan menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah sebuah teamwork, kerjasama. Terus ini komunikasi yang efektif. Terus satunya semua ini perlu empati, jadi merasakan apa yang dirasakan orang lain. Terus yang satu ini perlu semangat dan sebagainya kan. Nah gitu. Meskipun juga ada satu orang satu jawaban dijawab 3 orang, nggak apa-apa kan gitu. Kan gitu. Nah, bukan berarti dia nggak kreatif, bukan. Tapi ya, mungkin podo ya, penemunya sama. Nah itu kita katakan benar semua. Tapi ada yang lebih benar, kan gitu. Contoh misalnya permainan Magic Stick yang saya sampaikan tadi, itu kita ingin menyampaikan kepada mereka, kendalikan emosimu. Ya kan karakter seseorang enak sing emosional, enak sing ora kan gitu. Itu bebas, boleh. Kadang orang emosional juga perlu diperlukan juga. Tapi ada orang yang tidak emosional, ada juga yang tidak diperlukan. Nah ini, jadi kunci daripada permainan Magic Stick misalnya saya katakan itu adalah pengendalian emosi. Loh, kok bisa? Lah iya. Coba kalau Anda memaksakan emosinya, bisa nggak turun tadi stick? Memaksakan egonya bisa nggak ini turun? Nggak bisa. Gitu. Artinya nanti mereka di akhir permainan itu akan menyimpulkan
salah satu cara untuk menjadi orang yang punya karakter kerjasama itu adalah orang yang bisa menurunkan ego. Ya itu. Makanya mohon maaf Pak Eko karena memang bahasa saya meloncat-loncat kan. Wong dalan ya tahu wong dalan. Kawine nek akeningan. Kalau itu sama. Iya toh. Artinya dan itu untuk setiap karakter yang kita inginkan itu permainannya beda-beda. Beda-beda. Nanti kalau misalnya kita ingin karakter misalnya ya orang yang pekerja keras, orang yang meyakini bahwa proses itu tidak mengingkari hasil, supaya tidak instan gitu ya. Karena anak-anak kita anggap instan. Atau misalnya karakter percaya diri. Saya sendiri melihat problem kepercayaan diri itu adalah salah satu problem siswa sekarang. Nah, misalnya itu juga ada permainannya ya. Ada, namanya trust fall. Trust fall. Percaya jatuh. Percaya jatuh. Gimana itu? Jadi untuk pemanasan itu biasanya anak itu saling yang satu itu membelakangi teman di belakangnya, yang satu menghadap ke temannya tapi dalam posisi membelakangi. Kemudian dalam posisi kuda-kuda, kemudian tangan kanan itu nanti kalau yang depan itu jatuh bisa menyangga pundak, yang satu di pinggang. Nah, nanti yang mau jatuh, yang mau menjatuhkan diri itu selalu bilang siap jatuh. Siap jatuh. Iya. Kemudian yang belakang yang menyangga itu selalu bilang siap menerima. Siap menerima. Iya. Nanti kalau posisinya itu sesuai dengan kita inginkan, jadi posisi seperti ini, iso lurus seperti ini, berarti bocah iki kepercayaan dirinya tinggi. Kepada seseorang. Nah, tapi kalau tidak itu biasanya sikile engko maju sih. Bukan bukan kepercayaan diri tapi kepercayaannya pada orang lain gitu ya. Iya, tinggi gitu ya. Tinggi. Karena saya yakin dengan kepercayaan mereka pada orang tinggi itu akan menumbuhkan kepercayaan diri dia kan. Karena kan biasanya aku nek diguyu piye kan gitu kan gitu. Wah aku nek ra iso nek dingenekke piye. Nah itu. Nah itu pemanasannya. Nah, terus nanti eksekusinya itu satu peserta itu kita suruh naik tangga atau meja lah. Terus yang lainnya itu megang jala, jaring. Nah nanti dia dengan posisi seperti ini dia katakan siap jatuh kan gitu. Nah yang di bawah siap menerima. Wah nanti langsung blek gitu. Saya yakin dengan permainan ini dia akan belajar. Nah aku duwe kepercayaan tinggi. Kalau orang lain, aku dhewe iki ya los. Saya dhewe iki nibake ya enak. Tapi nek aku ora percaya sih, padahal aku di kemampuan, kan kadang gitu. Aku di keberanian tapi aku ora percaya sih. Karena kan kepercayaan seseorang itu bisa dari internal maupun eksternal kan. Terutama internal dulu. Kan gitu. Kemudian itu terus tanpa disadari ketika seorang instruktur dalam kegiatan outbound menanyakan, "Mas, kira-kira tujuan permainan ini apa?" Dia kan akan mengutarakan. Tujuan permainan ini seperti ini, Kak. Ini. Pinter. Rewardnya jempol tok padahal bagus. Ini kan menumbuhkan juga. Oh iya. Jadi kita selalu menghargai apa yang dilakukan. Jadi kan ketika kita ingin menumbuhkan kepercayaan diri seseorang, sering-seringlah kita memberikan penghargaan. Ya. Sekarang ada istilah reinforcement, penguatan. Iya. Tuh bahasa-bahasa ini ya. Saya juga baru dapat kemarin. Ya, di samping itu misalnya ada banyak hal yang bisa dipelajari ya. Misalnya dia yang ada di bawah itu misalnya tubuhnya kecil gitu. Tapi kalau sudah menyangkut nasib saya, sudah menyangkut nyawa saya, yakin dia akan berusaha semampunya untuk supaya saya selamat. Iya. Untuk yang di bawah yang pegang jaring, ini menyangkut nasib teman saya yang ada di atas. Saya harus mengeluarkan kemampuan saya yang terbaik gitu. Iya kan gitu. Karena kalau ada apa-apa itu nasib teman saya itu gitu ya. Iya. Paling tidak dia punya pemikiran seperti itu. Makanya kemarin ada salah satu peserta, iki memang yang sekolahan iki sembrono, tapi orang mungkin akan mencelakai kamu. Itu kan kemarin kita lakukan dengan guru-guru SMK juga gitu. Ya. Orang mungkin lah. Akhirnya dia berani. Malah dia anak tangga yang paling atas loh. Cewek itu. Waduh aku piye yo bla 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 gitu sebelumnya itu. Tapi memang dari awal sudah kita sampaikan. Nah, apa yang Anda lakukan sekarang itu menyangkut
mereka. Terus yang kamu juga gitu, kalau kamu melukai kan kadang ada yang tidak yakin, tidak percaya itu tangannya membuka. Padahal tangan itu kalau ketika jatuh harus seperti ini. Kalau membuka saya yakin yang kukune dawa dan sebagainya akan mengenai raut muka temennya kan gitu. Makanya menarik. Jadi sebuah permainan selama ini saya menekuni itu kenapa? Karena banyak sekali. Menarik. Contoh gini, dulu ada anak kecil nih. Ini contoh real, ibunya cerita ke saya. Dia itu selalu dibilang sama orang tua, "Wah, judulanan banyu kowe. Kowe masuk angin kowe." Kowe ngerti ora bla 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 bla. Nah, di dalam kegiatan ini anak usia prasekolah. Dalam kegiatan saya itu ada satu memandikan kerbau. Itu anak prasekolah ya. Ada yang namanya mencari bola di air. Ya, ada berenang. Ya, dia nggak takut karena terdorong oleh teman-temannya yang lainnya itu nggak takut gitu. Loh, kayak ngedusi kok asik ya, dan sebagainya. Orang tuanya bingung gitu. Padahal biasanya karena mungkin nyun sewu karena ada informasi gitu ya, dolanan banyu ndak masuk angin, ojo udan-udanan dan sebagainya. Akhirnya mindsetnya itu banyu itu menakutkan gitu. Ternyata dia melihat mengasihkan gitu. Akhirnya sampai rumah dia ngewangi wong tuane isah-isah piring. Itu sederhana loh ya. Itu tidak pakai teori loh. Tidak pakai teori apa ngene-ngene iki apa. Cuma hanya permainan itu. Terus dia telepon ibunya itu, anak saya sekarang kok mau ya ikut nyuci piring dan sebagainya. Nah, itu menurut saya ya mungkin karena ya dia melihat orang asik di kolam renang, asik memandikan kerbau dan sebagainya. Dan dia melihat sisi positif terhadap air itu sendiri. Saya coba kembali ke tadi apa? Trust fall, percaya jatuh, fault. Itu menarik juga karena begini, Pak. Salah satu problem anak-anak sekarang menurut saya sebagai pendidik itu anak-anak itu ada kaitannya dengan ketidakpercayaan diri tadi. Sebenarnya mereka itu enggak bodoh, tidak punya potensi dan sebagainya, itu tidak. Problemnya adalah anak-anak itu belum mengeluarkan potensi terbaik yang mereka miliki. Betul. Nah, trust fall tadi akan memaksa mereka untuk mengeluarkan potensi terbaik yang mereka miliki. Iya. Potensi keberanian. Potensi kepercayaan pada orang lain, termasuk potensi kekuatan mereka gitu ya. Misalnya tadi, ini aku harus sekuat tenaga, ini temanku bisa kecelakaan, bisa cedera, bisa fatal ini kalau aku nggak semangat gitu ya. Nah, ini kan mungkin mereka bisa kaget dengan hasil mereka. Loh, aku cilik kok tiba kok aku kuat ya gitu. Karena orang lain aja percaya kalau aku bisa megang jaring ini. Kok kenapa aku nggak percaya gitu misalnya gitu ya. Bisa. Gitu, Pak ya. Iya, dan yang terpenting begini Pak Eko, apa yang dilakukan oleh mereka itu atas keikhlasan. Tidak ada rudo pekso, tidak ada keterpaksaan, tidak ada keterikatan, tidak ada pressure. Karena menurut saya orang itu nyaman, itu otomatis kok potensinya metu kabeh kok. Jadi kalau misalnya ini dalam outbound itu ada yang namanya ice breaking, memecah kebekuan, gitu kan, memecah kebekuan gitu. Nah, ini kalau diterapkan ke guru-guru itu sangat bagus, gitu. Jadi sebelum proses pembelajaran itu ada namanya ice breaking. Karena ice breaking itu banyak sekali modelnya, ya. Misalnya berhitung, nanti guru itu jalan misalnya 1, 2, kalau setiap kelipatan 3 maka Anda harus mengucapkan semangat, gitu kan. Nah, klip berikutnya 4 harus 4 misalnya 1, 2, 3 lah kan keliru tadi kan, gitu harusnya 1, 2 semangat kan, 4, 5 semangat kan gitu. Setiap kelipatan 3 atau dengan tepuk banyak sekali. Nah, itu membuat mereka nyaman. Wah, sekarang meskipun gurunya mungkin lebih stylenya lebih apa ya? Kan ada ya dulu dalam saya dulu itu kan anak yang dicap guru killer, guru galaan gitu kan ada kan gitu. Itu hanya label aja menurut saya sih enggak sih ya. Nah, itu kalau diawali dengan ice breaking, memecah kebekuan dulu itu enak. Karena saya yakin orang bocah kuwi moro ning sekolahan itu membawa masalah masing-masing loh. Oh iya. Sing njaluk sang wong tuane 3.000 mok disangoni 2.000. Gitu. Sing njaluk ngeterke pake jek ning sawah kan gitu. Akhirnya besengut karena numpak angkot dan sebagainya. Tekan sekolahan seneni gurune. Nah, itu dari berbagai permasalahan itu kan ada dalam satu kelas.
yuk digawe guyu sik yuk. Gitu. Misalnya ada sapu tangan tertawa. Jadi begitu sapu tangan ini saya terbangkan, sebelum saya tangkap, tertawamu jangan berhenti. Ya, wah, mana engko dibedo di ngene ora tertawa, kudune ora tertawa lah kan dadi ger. Nah itu secara otomatis kebekuan sama kita memunculkan kebahagiaan untuk mereka ya ta. Kalau anak itu sudah bahagia, sudah riang gembira, ilmu itu gampang. Kan orang mikir aku ora diterke wong tuwa kan gitu. Tapi wis guyu ngono, wah Pak Eko ngasih mata pelajaran apa bleng gitu. Ada kondisi psikologis tertentu yang dibutuhkan agar siswa itu siap untuk belajar. Gitu ya, Pak. Jadi mereka bahagia, mereka senang. Wis mesem lah, paling enggak mesem, aja besengut. Makanya dalam saya ketika jadi host di sebuah acara stretching ice breaking, nek urung dong guyu kabeh, ora mulai outbound-e. Piye carane den iso guyu, tapi ora usah dikongkon. Kan gitu. Jadi ibaratnya kita stand up comedy sih lah sebelum kita pokok permasalahan. Nah itu penting. Jadi saya kan pernah ngomong sama Pak Putut ya. Saya kan sering kali menarik fenomena persoalan itu ke atas gitu ya. Gitu. Menurut saya dari sisi mindset saja memang banyak guru di Indonesia itu harus diubah mindsetnya. Tadi Pak Putut mengatakan tidak pernah saya menjadi guru atau pendidik. Kita fasilitator gitu ya. Fungsi fasilitator ini kan di kelas di Indonesia menurut saya banyak yang guru belum terampil menjalankan fungsi ini. Jadi guru masuk ke sekolah itu mindsetnya saya adalah sumber ilmu. Iya. Saya adalah sumber ilmu. Payahnya lagi saya sumber ilmu satu-satunya gitu ya. Pokoknya tak ceramai, tak ajari gini. Gue nek ra iso sing bodho kowe gitu kira-kira. Gue berarti nek ora iso berarti ora gatek gitu kira-kiranya. Nah, fasilitator itu kan lebih kepada fasilitator motivator itu kan lebih kepada bagaimana menciptakan kondisi tertentu sehingga siswa siap untuk belajar gitu ya. Bagaimana memfasilitasi anak untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman tertentu untuk kemudian mereka konstruksikan sendiri. Nah, guru tinggal nanti di akhir mungkin ada fungsi konfirmator ya. Tapi nanti di akhir saja gitu dia. Nah, fungsi ketika proses itu fungsi-fungsi fasilitator itu yang lebih berjalan. Misalnya, ini kita ada masalah ini. Nah, ini sumber belajarnya banyak. Ada di YouTube. Kamu mau memperbaiki sepeda karburator, masalahnya apa? Nah, ini sudah teknologinya sudah pakai apa? Yuk coba kalian cari di YouTube misalnya, salah satu sumber belajar yang di mana cari apapun ada di situ gitu. Artinya kalau guru memfungsikan sebagai sumber belajar, orang sanggup guru gitu. YouTube lebih komplit gitu Pak. Mbah Google. Nah gitu salah satu platformnya ya. Mbah Google banyak gitu ya. Itu Pak ya. Cuman ini kan memang butuh keterampilan tertentu Pak menjadi fasilitator itu ya. Butuh latihan aja. Butuh latihan. Dan mindset Pak. Dan mindset bahwa kita itu sudah tidak wayai, sudah tidak zamane memposisikan sebagai sumber ilmu gitu ya. Kira-kira gimana latihan? Ya kan tetap Pak, sesuatu itu kan perlu diprogram toh Pak, dimanapun lah. Perlu kreator. Kalau sekolah nggak ada kreator, itu piye Pak? Kan nggak mungkin. Kayak di sini misalnya ini contoh, kreatornya adalah Pak Eko. Yuk kita mencoba sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar kita adakan seperti ini. Bagi mereka yang cepat menangkap, gitu, dia akan mengeksekusi segera. Tapi kan nggak mungkin dia akan mengeksekusi tidak ada kreator dan tidak ada contohnya. Kan gitu. Nah kita perlu ya sharing kepada orang-orang yang memang menguasai tentang ice breaking misalnya kan gitu. Nah itu kan perlu. Kita bisa juga belajar dari YouTube misalnya, ya. Dari Google ada semuanya, ya. Nah ini yang kita maksud, kita mau mencoba dulu. Masalah nanti kita evaluasi 3 bulan, 4 bulan hasilnya piye toh? Kok ya podo wae ya Pak Eko ya. Misalnya gitu. Berarti ada sesuatu yang perlu kita rubah lagi nih. Kan kita perlu mencoba Pak. Ya memang kita sudah ada pakemnya ya Pak Eko ya. Sudah ada pakemnya guru misalnya mata pelajaran ini
kamu dalam waktu 1 semester harus menyelesaikan ini kan ada ya. Kalau nggak salah ya ini. Ada, iya. Nah, kadang ya sudah, aku untuk tugas iki kok. Ya tak selesaikan iki no. Tapi cara mencapainya ke sana aku ngerti. Konsentrasinya pada bagaimana saya memenuhi target menyampaikan. Cara menyampaikannya, strategi menyampaikannya. Itu ora kepikiran. Tercapai atau tidak itu urusan. Nek ora tersampai gue salahmu. Kan gitu. Karena aku sudah sampaikan iya. gitu. Soal nggak sampai, gue salahmu, gue ora gatekke, gue ora apa meneh, gue ora baleni sinau meneh nang omah gitu. Kan gitu. Nah, karena gini, sesuatu kalau dilakukan dengan apa ya Pak Eko, senang hati. Gue ora usah dikongkon melakukan kok Pak. Saya punya permainan panjang-panjangan Pak. Perintahnya adalah bikin barisan paling panjang. Ya, kuwi anak sing ngelepas kathok gitu, anak sing ngelepas klambi setut gitu, sing nganggo sepatu kuwi tali sepatune dilepas. Bahkan ibu-ibu ngomong, "Mas aku nek ra isin BH aku ya tak copot to Mas." Itu artinya apa? Artinya kita itu menghargai mereka. Dia sudah nyaman dengan kita. Dia melakukan proses pembelajaran itu keinginannya, bukan paksaan. Nek paksaan itu yang penting aku wis menyelesaikan ya wis no. Lah kowe ora aku wis menyelaksanakan tapi nek ikhlas nek maksudnya itu keinginan sendiri itu ya harus segala sesuatunya itu dilaksanakan. Persis. Nah, itu yang terpenting gitu. Ini menarik Pak. Begini, jadi di SMK Bumi Pala itu ya kehadiran Pak Putu itu salah satu bukti bahwa kami punya keyakinan kami sebagai institusi yang mendidik anak-anak bangsa itu kami perlu berkolaborasi dengan banyak orang di luar sana yang dari berbagai disiplin ilmu, begitu ya. Nah, kami satu sisi sedang membedah tentang apa yang akan kami sampaikan kepada anak-anak supaya anak kami itu ada 3 Pak, bisa bekerja di tempat yang mereka inginkan, berwirausaha seperti yang mereka cita-citakan, dan sekolah di sekolah yang mereka inginkan. Betul. Ada 3 itu ya, sekolah, wirausaha, dan bekerja. Nah ternyata kami dapat kesimpulan dari podcast kita hari ini bahwa yang mau disampaikan itu satu hal kita bedah supaya memenuhi tadi yang goal setting yang kita inginkan 3 tadi. Tapi bagaimana cara menyampaikannya itu juga ternyata ada masalah tersendiri ya. Artinya itu juga perlu perhatian tersendiri ya. Apa yang mau disampaikan itu satu masalah, bagaimana cara menyampaikan itu masalah lain gitu Pak ya. Betul. Oke. Permainan itu menjadi salah satu tawaran yang menarik ternyata. Dan di situ nanti kan ada observer. Observer itu menganjakan kalau anak ini memang talentanya itu sebagai seorang pekerja. Kalau anak ini memang dia punya jiwa leadership. Nah kalau di itu kan kita tinggal mengarahkan saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, karakter itu kan memang gawan lahir. Gitu. Beda. Kan nggak boleh dipaksa dong. Ada yang dipaksa malah stres loh Pak. Bapaknya itu seorang pejabat, anaknya kudu padahal anaknya seniman. Mentalnya pekerja, kon dadi wirausahawan atau sebaliknya gitu. Iya. Mentalnya wirausahaan kon nyambut gawe. Mentalnya wirausaha tapi kon dadi pegawai. Bolos terus Pak. Karena golek objek kan. Ora pengen sekolah karena bapaknya mampu dan bapaknya pengen bapaknya. Iya, itu banyak. Sekolah banyak ya. Banyak seperti itu. Makanya kan harus ya ibaratnya itu harus sejalan. Anak pengen apa, wong tua pengen apa, tapi tidak boleh lepas dari koridor. Koridornya itu harus tetap. Dasarnya adalah watak dan karakter anak. Bukan lain-lain dasarnya. Bukan. Karena memang karakternya memang dia pekerja keras ya. Lho nek kok kei gawean sak uplit ya ora gelem no. Ora betah no Pak. Wong dia pekerja keras kok. Pengene ning dalan ya toh. Atau doloran-dolorane kan gitu Pak. Nah kok iki kok mainannya anteng gitu dipaksa karena bapaknya pengusaha. Ya ora dadi. Kan gitu anteng kok napa komunikasinya kurang kan gitu. Nah, kita gali melalui mungkin kerjasama yang bagus selama bertahun-tahun ini kan kita akan mengetahui seseorang itu kalau dari awal ini ternyata ini bakatnya di sini, ini potensinya di sini. Kita tinggal mendorong aja. Kalau perlu
istilahnya itu, kalau dalam istilahnya Bu Maya itu parenting. Yang kita hadirkan adalah orang tuanya. Oke, stop sampai di sini. Menarik tadi ya. Oke, kami punya gambaran Pak Putu tadi memberikan tawaran bagaimana cara mendidik karakter siswa dan bagaimana menciptakan kondisi psikologis tertentu, bahagia, riang, gembira tadi untuk siswa, kemudian baru kemudian kita berikan materi sesuai yang kita inginkan. Oke, sekarang kita bicara soal peran lembaga keluarga atau sekolah atau orang tua atau yang mewakili wali muridnya dan seterusnya. Jadi parenting itu ya. Itu realnya seperti apa Pak? Yang Bapak tawarkan di beberapa sekolah soal parenting ini, komunikasi antara orang tua dan sekolah, dan juga mungkin bagaimana orang tua memerankan diri dalam soal pendidikan anaknya ini Pak. Kan tadi ada kesalahan mindset. Misalnya, aku wis titip kok ya sekono, pikir nek ora anakku ora bener sing salah sekolahane gitu. Itu gimana Pak? Jadi selama ini materi yang selalu diinginkan oleh pihak sekolah itu adalah tanggung jawab mendidik anak. Ya, tanggung jawab mendidik anak itu tidak hanya pihak sekolahan atau pendidik. Orang tua juga perlu. Nah, ini yang kita sampaikan kepada kita. Awalnya itu ya. Awalnya itu. Kita gali ya. Sebenarnya siapa sih yang artinya gini. Dia ada di tempat tertentu itu atas keinginan sendiri ataukah orang tuanya yang paling berperan. Kalau keinginan sendiri itu insya Allah Pak, itu dia all out kok. Nek keinginan sendiri. Tetapi atas paksaan, atas suruhan itu ya setengah-setengah. Nah, kalau memang sudah artinya sudah terlanjur. Lah, banyak itu yang kasus seperti itu ya. Sudah terlanjur, ya kita harus support. Kan gitu. Aku kan dhisik pengen murah neng kene, salahmu neng kono kan gitu misalnya kan. Nah, anak juga gitu. Aku kan dhisik ora milih neng kene to, Bu. Salahin. Nah, kan itu enggak selesai. Dan itu kita nggak usah mandang itunya. Saiki wis kedaden kok. Kalau ada kondisi seperti itu, gurune pinter kok ngopo gitu ya. Sekolah alat komplit kok ngopo gitu ya. Hubungannya dengan dunia industri bagusnya kayak apa ya nggak akan jalan pendidikan di sekolah ya. Gitu. Oke, paham. Nah, setelah kita berbicara mereka sudah terlanjur. Nah, peran seorang motivator dan fasilitator itu penting. Karena orang tua, saya menerapkan dalam diri saya sendiri, saya hanya sebagai seorang fasilitator dan motivator. Saya tidak boleh mengintimidasi. Kowe kudu nilaimu apik lho kowe. Awas kowe ngene ra apik. Lah kowe kan kadang-kadang saya itu sering menjemput anak kalau pulang sekolah. Kadang ya kalau saya pas sibuk ya istri kan gitu. Nah, pas saya jemput kebetulan anak saya itu baru tes. Nah, kan banyak nih orang tua jemput nih. Nah, jemput. Ada orang tua tuh gini. Iso ora mau. Mau bengi tak sinaune metu ora gitu. Anak wis metu sekolahan pikirane kalau ditanyai besengut to. Saya seulangan ora bakal iso nek saya enggak. Makane sinau kok aja dadak. HP wae, Pak. Saya gini, nah, kalau anak saya ngeleh-lare. Nah, Pak, yo maaf saya wis. Nah, di dalam makan itu saya sisipkan. Piye mau? Kan gitu. Jadi asik. Sambil makan kan dia ngeleh kan. Lah wis ngeleh diseneni. Saya kalau jemput anak gitu. Ya sambil makan. Anak sekarang tuh tahu Pak. Iki bapakku mbokku arep omong opo ngono. Ngerti apa kowe bayar larang-larang terus nanti endingnya HP wae itu. Anak itu iso ngono. Bar iki arep ngomong ki, bar iki arep ngomong iki. Karena kebiasaan. Nah, kalau mungkin anak yang sudah usia-usia SMA, SMK gitu, saya juga masih suka nganter. Ya contoh aja kecil aja gini, mungkin enggak tahu nih kalau orang tua lain. Saya dalam kesini dengan istri saya ini kan biasanya saya ngantar kalau nggak istri saya dia mau maksa naik motor mau maksa ini dan saya cuma menyampaikan orang yang naik motor itu harus punya SIM surat izin mengemudi dan orang yang punya SIM itu harus 17 tahun kan gitu. Nah kamu kan belum udahlah kamu naik Gojek dulu aja akhirnya nurut kan gitu. Nah ini kan peran kan orang tua ya. Nah begitu juga ketika dia sudah masuk wong tuane dhisik ora seneng delalah masuk. Begitu juga kebalikannya anak sing ora seneng sing maksa wong tuane dan sebagainya. Kita peran orang di sekeliling maupun guru itu
beri support terus. Berilah kadang kan kita selalu memberikan punishment ya, hukuman. Lali reward padahal pasangannya reward and punishment. Sekarang itu Pak katanya dirubah. Reward and reinforcement tadi. Punishment itu kan kesannya jadi negatif itu menghukum. Makanya kalau saya lebih selalu memberikan reward. Ya, anak-anak dipeluk. Itu juga penting loh Pak. Dipeluk, dilus, induk mengada yang kecil ya. Nah yang SMA kan saya yakin nggak mau kan. Nggak mau ya paling dengan naik motor. Ya. Besok naik piye dolan-dolan ke bapak piye dan gitu aja. Nah itu artinya memberikan harapan mereka untuk baik. Kan gitu. Nah itu yang terpenting Pak Eko. Jadi jadilah orang tua yang selalu memberikan motivasi kepada anak dan memfasilitasi kepada anak, memfasilitasi yang positif. Itu penting. Berusaha mempercayai anak itu. Sama nek itu. Bapak mbok wis ora percaya karo anake. Nah, sopo sing meh percaya? Akhirnya anak seperti itu nggak akan mungkin menjadi percaya diri. Betul. Wong bapak mbok ora percaya. Itu maitu gitu ya kira-kira. Kalau misalnya anak saya, Pak saya mau sepedaan, iya. Tapi jam sama ini kudu mulai maghrib soalnya kan gitu. Bukan kita tidak percaya, kowe mesti tekan suwe kowe enggak. Oke, enggak apa-apa ya. Ngono ning perapatan yo hati-hati. Kanan kiri ya, ojo ngebut kan gitu. Terus engko nek wis waktune maghrib ya kudu mulih kan. Itu aja. Itu kan berarti kita memfasilitasi dia pakai sepeda dan kita memotivasi mereka supaya berhati-hati dan jam tertentu harus pulang. Jadi semuanya jalan. Gitu loh. Ojo rasa. Wow kan gitu. Oke. Kalau bentuk komunikasi yang bisa dibangun, program-program yang bisa dibangun supaya fungsi orang tua itu dalam mensupport pendidikan anak di sekolah itu bisa lebih efektif. Kira-kira apa Pak antara sekolah dengan orang tua ini, bentuk programnya seperti apa atau bentuk komunikasinya seperti apa? Ya, bentuk komunikasi sekali lagi karena saya orang yang suka bermain di lapangan ya. Itu kita ada namanya program family gathering. Ya, family gathering itu dilakukan oleh orang tua siswa. Siswa maupun guru. Mereka dalam main bersama. Dalam main bersama. Nah, di dalam permainan itu secara otomatis akan mendekatkan. Dulu yang mungkin dia takut dengan guru, karena melalui permainan dia nggak akan takut. Dulu yang mungkin orang tuanya jarang ke sekolahan untuk berkomunikasi, karena wis wingi skelingan nang omah aku ngakak-ngakak ya karo guru gawe untuk permainan ini. Terus dia rajin ke sekolahan menanyakan gimana anak sekarang berkembang apa itu. Karena selama ini saya yakin intensitas orang tua ke sekolah juga kalau tertentu kan undangan apa, jiko rapot kayak gitu kan. Dia menyempatkan secara secara ke sekolahan sendiri kan jarang kan. Kecuali ada undangan. Nah, itu program yang beberapa kali saya lakukan dengan beberapa sekolahan. Kalau level SMA, SMK mungkin agak sulit mungkin ya? Itu bisa juga Pak Eko. Tapi kadang yang pernah dilakukan di beberapa SMA itu ya mendatangkan. Kemudian kita ada yang namanya ISQ. ISQ setelah selesai coba cari orang tuamu, peluk mereka. ISQ itu emosional. Itu kayak semacam hipnoterapi itu Pak. Nah itu lebih ke penyadaran diri, penyadaran diri apa. Nah, tadi setelah acara itu orang tua dihadirkan, terus dia meluk orang tuanya, merasa bersalah, minta maaf, gitu kan. Atau kalau nggak ada program juga yang beberapa teman-teman saya dilakukan itu mencuci tangan kaki orang tua, tapi ada ini dulu. Prolog dulu, ada permainan dulu. Nah, itu untuk ibaratnya menyadarkan antara anak orang tua. Karena secara otomatis kalau ada keharmonisan itu insya Allah perkembangan anak itu sesuai dengan kita harapkan, meskipun tidak semuanya, tapi paling tidak kan gitu. Saya membayangkan berarti sekolah itu mencoba memfasilitasi kalau andai-andai di lembaga keluarga ini hubungan antara anak dan orang tua itu ada problem, ada komunikasi yang terhambat, ada saling ketidakpercayaannya, maka itu coba dikembalikan, dinormalkan melalui program itu, gitu ya, melalui program itu. Kemudian mungkin juga ada sesi untuk mengubah mindset orang tua yang mungkin ada yang belum pas tentang bahwa pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga orang tua juga punya tanggung jawab. Bentuknya seperti apa?
dikomunikasikan bersama nanti gitu. Betul, ya kira-kira. Ya. Oke. Setidak-tidaknya ada pengalaman baru untuk mereka. Oke. Bahwa selama ini yang mereka bayangkan itu tidak, kan gini, orang itu kan mau ngomongin wong sekolah kayak gini, guru kayak gini, tapi nggak pernah bertemu langsung. Nah, melalui kegiatan-kegiatan semacam itu diharapkan mereka bisa berkomunikasi dengan baik dengan ini. Akhirnya itu membuat cair. Gitu. Kalau anak melihat seorang guru mungkin bisa berbincang-bincang dengan orang tuanya, atau orang tua satu berbincang-bincang dengan orang tua yang lainnya, itu secara psikologis akan berdampak pada anak-anak, kan gitu. Oh, itu harmonis. Kenapa saya tidak harmonis dengan mereka? Kenapa saya tidak harmonis dengan Pak Guru dan Bu Guru, kan gitu? Karena potensi anak, saya dari dulu memang tidak pernah mengatakan atau mengecap bahwa anak itu tidak bisa. Anak itu belum bisa. Nah, kenapa belum bisa? Belum maksimal. Nah, tugas kita sebagai orang tua memaksimalkan. Maka kita sebagai motivator, ayo kamu bisa. Nah, jangan terus di-down atau kesalahan orang tua dan sekolah untuk mendeteksi potensi anak gitu. Ada Pameo itu yang mengatakan jangan ajari burung untuk berenang dan jangan ajari ikan untuk terbang gitu ya. Iya. Itu kira-kira. Dan mungkin banyak kejadian seperti itu, Pak. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang ada. Kan. Gitu ya. Karena kalau itu mosok Pak, meskipun ada ikan terbang ada ya, tapi kan normalnya kan ikan itu berenang kan gitu ya. Impossible kan gitu. Nah, kalau kita sudah tahu jalurnya, realnya, itu kita akan mudah memberikan support. Nah, memang untuk menemukan itu kita harus mencari. Tidak bisa langsung mencari iki dikeinginnya ra iso. Oh, cocoknya kok ning kene ya. Wah, iki cocoknya ning kene iki. Seperti saya proses bisa seperti ini kan mencari. Mencari, oh aku iso ngene. Bahkan apa yang saya lakukan sekarang itu kelemahan saya dulu. Loh kan aneh ta? Itulah luar biasanya Allah itu gitu. Aku kuwi dhisik wong sing isinan, wedinan ngomongnya ra iso. Lho itu ndredeg kae kringete sak jagung-jagung. Ternyata dibalik oleh Allah bahwa kekuranganmu itu sekarang jadi kelebihanmu. Kowe iso ngomong ning ngarep wong akeh, kowe iso nglawak ning ngarepe wong akeh. Banyak yang begitu. Iya. Karena kadang gini, itu kan ujian. Ujian. Akhirnya aku memang ra iso ngomong. Akhirnya jadi doa. Dan berusaha ya. Banyak kan orang hebat karena kadang bahkan sampai ke mengeksploitasi kekurangannya. Tukul Arwana itu kan mengeksploitasi kekurangannya ya toh. Jadi dia enggak ngomong saya bodoh, saya cara berpikirnya deso gitu. Ya justru itu saya sampaikan gitu. Tapi justru itu menjadi kekhasan, menjadi keunggulan Tukul Arwana gitu ya. Ya itu yang disebut karakteristik tadi ya. Karakteristik tadi. Ya. Gini Pak, saya ingin menutup pembicaraan kita ini dengan sebenarnya pernyataan ini sangat saya sering dihantui dengan pernyataan ini, Pak. Ini sebuah beban bagi saya sebagai pendidik ya. Ada orang ahli mengatakan tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang tidak beruntung karena tidak pernah bertemu dengan guru yang baik gitu. Jadi itu kan berarti kesimpulannya kalau anak itu enggak bisa berkembang potensinya, itu kalau selama ini dikatakan yang salah anaknya, enggak. Kesalahannya itu sebenarnya ada pada gurunya. Itu artinya kan kemudian kami harus berusaha selalu belajar, selalu mengetahui karakter anak, selalu untuk belajar lebih lagi menjadi fasilitator, menjadi motivator, tapi juga menjadi salah satu sumber ilmu, menjadi contoh baik untuk anak. Itu banyak sekali Pak memang. Iya, betul. Seperti itu Pak maksudnya. Jadi enggak, artinya kan itu kan ibaratnya orang mengeluarkan pemikirannya. Itu kan tidak semua orang, itu hanya asumsi kan. Hanya asumsi persis. Asumsi seseorang. Nah, kalau kita seperti itu kan berarti kita cenderung menyalahkan seseorang. Itu kan berarti ini salah, salahmu. Karena iki ora iso karena salahmu, kowe ora iso didik dan sebagainya. Kan gitu. Tapi apakah kita harus terbelenggu dengan itu? Kan enggak. Ya, itu artinya menjadi motivasi, bukan beban tapi motivasi kita untuk selalu memperbaiki diri gitu. Dan itu kan kembali ke diri kita sendiri tadi.
Ya, semakin sebenarnya gini Pak Eko, pengalaman yang paling berharga itu, guru yang paling berharga itu adalah pengalaman hidup kita. Pengalaman hidup. Bagaimana kita berteman dengan orang. Bagaimana kita banyak teman. Persis itu. Bagaimana kita sering ketemu dengan komunitas apapun, kita tidak membedakan. Bukan dengan instansi ini kita tidak membedakan, dengan komunitas ini kita tidak membedakan. Dengan anak-anak jalanan kita tidak membedakan, dengan gelandangan kan gitu. Nah, kita hanya melihat sisi positifnya saja. Kayak misalnya wong edan kae. Wong edan iki memang ora kena apa-apa kok wong mangan ya ora mikir-mikir, udan ya kudolan kae buktine ya ora lara. Iya. Dia kan semangatnya kan gitu. Jadi jangan selalu kita itu memikir profesi sesuatu itu enggak baik. Kita ambil sisi positifnya aja. Ya, jadi artinya kalau memang seperti itu ya bagaimana seseorang itu bisa. Kalau saya hanya aku dhisik memang ora iso ngene karena ini. Karena dulu aku disentak-sentak. Masa kita akan terbelenggu dengan itu, kita tidak ingin berusaha. Asumsi seseorang ya ku salah guru dan sebagainya, oke lah enggak apa-apa. Tapi bagaimana kita bisa lebih memotivasi mereka ya supaya lebih baik lagi. Kalau dari sisi siswanya mestinya cara berpikirnya adalah atau dulu ketika belum ada sekolah formal gitu ya, peradaban juga selalu berkembang dari berburu, meramu, kemudian masa batu, masa pertukangan toh. Aku ya ora wong didik. Itu karena orang dulu kan semua orang adalah guru, semua tempat adalah ruang kelas gitu ya Pak. Betul. Guru itu kan dari manapun gitu ya. Orang jualan misalnya, saya itu kemarin saya dari mana ya saya nggak tahu. Ada 2 orang tunanetra. Gitu. 2 orang ini berlawanan. Suami istri. Dia bawa sapu di jalan raya, yang satu bawa tongkat untuk mencari jalan, yang satu tangannya merengkuh baju atau apalah, itu jalan terus. Tapi di sisi lain saya ketemu dengan orang yang gagah, ya tapi mau ngatung. Nah, kita coba ambil pengalamannya di mana di situ. Apakah orang yang selalu gagah itu etos kerjanya bagus? Apakah orang yang kekurangan itu etos kerjanya nggak bagus? Kan belum. Kita ambil guru dari orang yang tidak bisa melihat, tapi dia jalan terus. Dan dia apakah tahu siapa yang akan membeli? Tapi dia berjalan terus. Orang sing ngatung tok ngene. Nah, itu loh. Itulah yang disebut belajar pada kehidupan. Iya. Semua orang adalah guru. Semua tempat adalah ruang kelas. Itu Pak Putut, pemilik Lembaga Psikologi Anafa Surakarta. Terima kasih sudah berkenan mampir di channel kami. Sukses untuk lembaganya dan sukses untuk keluarganya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.